Asal-usul nama Pulau Madura, legenda dan fakta sejarah. Pulau Madura yang terletak di timur Laut Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan budaya dan sejarah yang menarik di Indonesia. Pulau ini tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan tradisi, tetapi juga karena memiliki sejarah panjang yang melibatkan pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Salah satu misteri menarik yang masih diceritakan turun-temurun adalah asal-usul nama Madura. Banyak cerita legenda dan catatan sejarah yang melatar belakangi nama ini, dan masing-masing memberikan gambaran berbeda tentang akar budaya dan kepercayaan masyarakatnya. Satu legenda Dewi Roro Kuning dan asal nama Madura. Salah satu legenda terkenal yang berkaitan dengan asal-usul nama Madura adalah kisah Dewi Roro Kuning, seorang putri cantik dari Kerajaan Daha, sekarang Kediri, di Jawa Timur. Dikisahkan bahwa Dewi Roro Kuning, yang cantik jelita, suatu hari melarikan diri dari kerajaannya karena konflik politik. Ia menyeberangi lautan dan menetap di sebuah pulau di timur Laut Jawa, yang kemudian dikenal sebagai Pulau Madura. Dalam cerita ini, Dewi Roro Kuning dikisahkan memiliki seorang putra bernama Joko Tole yang kelak menjadi tokoh penting dalam masyarakat Madura. Menurut legenda, Dewi Roro Kuning memberi nama Madura yang konon berasal dari kata Madurasa, yang berarti pulau yang manis. Nama ini dimaksudkan untuk menggambarkan pulau tersebut sebagai tanah yang indah dan kaya, penuh dengan sumber daya dan hasil alam. Namun, seiring berjalannya waktu, kata Madurasa disingkat menjadi Madura. Dua asal nama berdasarkan bahasa Sanskerta. Beberapa ahli sejarah dan linguistik meyakini bahwa nama Madura mungkin memiliki akar kata dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, terdapat kata Mathura yang berarti tempat yang kaya atau berlimpah. Nama ini sering digunakan di masa lalu untuk merujuk pada tempat-tempat yang subur atau kaya hasil alamnya. Teori ini mengacu pada kemungkinan bahwa para pedagang atau penyebar agama dari India memberikan nama ini saat singgah di Pulau Madura pada abad-abad awal Masehi, ketika pulau tersebut menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Para penduduk lokal yang mendengar sebutan tersebut mungkin kemudian mengadaptasinya menjadi Madura, yang lebih mudah diucapkan dalam bahasa mereka. Hipotesis ini semakin dikuatkan oleh catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Pulau Madura adalah bagian dari jalur perdagangan rempah-rempah sejak abad pertama, sehingga memungkinkan adanya pengaruh bahasa dan budaya India yang masuk ke wilayah ini. 3. Madura dalam catatan sejarah Majapahit. Pulau Madura memiliki keterkaitan erat dengan kerajaan Majapahit, terutama melalui tokoh-tokoh yang memainkan peran penting di kerajaan tersebut. Sejak zaman Majapahit, Pulau Madura dikenal sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis baik dalam pertahanan maupun dalam perdagangan. Salah satu manuskrip kuno, yaitu Kitab Nagara Kretagama, menyebutkan wilayah yang mengarah ke pulau-pulau di timur Laut Jawa yang diakini sebagai Madura. Dalam masa kekuasaan Majapahit, wilayah ini dikenal sebagai Medangkara, yang mungkin menjadi asal kata Madura menurut beberapa teori. Medangkara sendiri dalam bahasa Jawa kuno dapat berarti tanah para pemimpin, yang menunjukkan posisi Madura sebagai wilayah penting dalam struktur kekuasaan Majapahit. Meskipun pendapat ini belum dapat dipastikan kebenarannya, para sejarawan sepakat bahwa interaksi antara Madura dan Majapahit sangat erat dalam membentuk budaya Madura yang kita kenal sekarang. 4. Kisah Joko Tole dan pengaruhnya di Madura. Salah satu tokoh legendaris lain yang dianggap memiliki pengaruh besar di Madura adalah Joko Tole, anak dari Dewi Roro Kuning. Joko Tole dikenal sebagai seorang pahlawan yang sakti mandraguna dan dipuja oleh masyarakat Madura.
Ia dikisahkan sebagai tokoh yang membawa perubahan besar dalam masyarakat Madura dengan membangun berbagai infrastruktur dan memperkenalkan aturan-aturan yang melindungi rakyatnya. Peran besar Joko Tole dalam sejarah Madura inilah yang membuat masyarakat merasa memiliki ikatan khusus dengan leluhur mereka. Nama Madura diyakini oleh beberapa masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Joko Tole dan leluhur yang memperjuangkan pulau tersebut. Karena itu, nama Madura dianggap memiliki makna yang lebih mendalam sebagai tanah warisan para leluhur yang sakti dan berpengaruh. 5 pengaruh kolonial Belanda dan penyebutan nama Madura. Seiring berjalannya waktu, interaksi antara Madura dan penjajah kolonial juga mempengaruhi bagaimana nama Madura dikenal di seluruh dunia. Pada masa pendudukan Belanda, Madura dijadikan basis penting karena potensi garamnya yang melimpah. Kolonial Belanda banyak mengeksploitasi sumber daya ini, sehingga Pulau Madura pun dikenal dengan nama yang sama dalam peta-peta buatan Belanda. Penyebutan Madura oleh Belanda kemudian tersebar ke dunia internasional melalui jalur perdagangan dan politik kolonial, membuat nama ini diterima secara global. Hal ini sekaligus memperkuat nama Madura sebagai nama resmi pulau tersebut hingga saat ini. Penutup, warisan nama Madura sebagai simbol kekayaan budaya. Nama Madura kini tidak hanya menjadi identitas sebuah pulau, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakatnya. Dari cerita-cerita legenda hingga catatan sejarah, asal-usul nama Madura memperlihatkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah serta budaya pulau ini. Meski akar nama tersebut memiliki berbagai versi, semuanya menunjukkan betapa Pulau Madura selalu dipandang sebagai wilayah yang berharga, baik secara budaya, sejarah, maupun spiritual. Dengan berbagai legenda dan kisah di baliknya, Pulau Madura tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang unik dan bernilai tinggi.